Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semua yang Bapak cintai, untuk materi kita pada PBM kali ini mungkin sedikit berbeda. Cara penyampaian Bapak itu kita menggunakan sistem daring, yaitunya dalam jaringan, di mana kita pada saat sekarang ini masih dalam keadaan COVID-19, di mana Allah memberikan ujian kepada kita, tetapi bagaimana kita menyikapi ujian itu sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kepada Ananda semuanya. Untuk materi kita kelas 10 di bab yang pertama ini, yaitu kita akan membahas tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Sudah itu dengan prasangka baik atau husnuzon, dan yang terakhir ada persaudaraan atau ukhuwah. Jadi latar belakang daripada materi yang akan Bapak ajarkan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya manusia membaca, memahami dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 dibahas tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, persaudaraan, ukhuwah. Sedangkan dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 perintah menjauhi tentang prasangka buruk atau su'udzon. Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 dan 12. Sebelum itu tentunya ada beberapa hal yang perlu Ananda cermati sebelum kita membaca Al-Quran. Tentunya makhraj kita, panjang pendek kita, dan tajwid kita harus kita benarkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati, mendapat petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah memahami pelajaran. Jadi apabila kita sering membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka insya Allah segala pelajaran yang guru ajarkan, insya Allah akan mudah memahami kita. Selanjutnya, mari kita baca Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu sama lain saling melindungi.
dan terhadap orang yang beriman tetapi belum berhijrah, tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita masuk Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Selanjutnya, Quran surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz zon. Inna ba'daz zonni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan darimu yaitu prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi, apa isi kandungan daripada Quran surat Al-Anfal ini? Yang pertama, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti sedang hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah. Yang kedua, orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah, orang yang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Dan yang ketiga, di dalam urusan agama misalnya untuk berdakwah, apabila orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena sesama orang beriman adalah bersaudara. Jadi sebagai tugas bagi Ananda semuanya, nah nanti Ananda bisa melihat Al-Quran, sudah itu direkam videonya membaca surat-surat yang Bapak bacakan tadi. Setelah itu Ananda kirim melalui WA Bapak atau WA pribadi Bapak bisa juga, atau dikirim ke grup bisa juga. Jadi hanya itulah materi Bapak pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan waktu ini